Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sama saja bagi Tuhan, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, serta siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan di siang hari. Surat Ar-Ra'd, ayat 10. Firman Allah Ta'ala, Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy. Karena Hudhud mengajak kepada kebaikan dan menyembah Allah yang esa serta mengajak bersujud kepadanya, maka Allah melarang membunuhnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi melarang membunuh 4 binatang, semut, lebah, bud-bud, dan burung syurak. Yaitu sejenis burung yang kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau, dan suka memangsa burung kecil. Hadis Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sulaiman berkata, kami akan melihat, apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ayat 27. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Ayat 28. Dia berkata, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ayat 29. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya berisi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 30. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ayat 31. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Sulaiman dan ucapannya kepada Hudhud setelah ia mengabarkan tentang penduduk Saba dan kerajaannya. Sulaiman berkata, kami akan melihat, apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Yakni, apakah beritamu itu benar ataukah hanya isapan jempol untuk menyelamatkan dirimu dari hukuman? Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Sulaiman menulis surat lalu memberikannya kepada Hudhud. Ia membawanya kepada Balqis dan kaumnya. Hudhud menuju istana yang biasa ditempati oleh Balqis sendirian. Hudhud melemparkan surat itu ke hadapannya dari menara. Kemudian Hudhud berpaling ke sebuah sudut. Maka bingung dan tercenganglah Balqis karena apa yang dilihatnya. Kemudian dia memungut surat itu, lalu membacanya. Isi surat itu ialah, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya berisi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Kemudian Balqis mengumpulkan para amir, menteri, dan pembesar kerajaannya. Dia berkata kepada mereka, hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Yang dimaksud mulia ialah karena surat itu memiliki kasus yang menakjubkan, yaitu dibawa oleh burung dan dijatuhkan kepadanya, lalu burung pun pergi demi menjaga kesopanan. Sesungguhnya tidak ada seorang raja pun yang dapat melakukan hal ini. Kemudian Balqis membacakannya kepada mereka. Mereka pun mengetahui bahwa surat itu datang dari Nabi Allah, Sulaiman. Dan bahwa Sulaiman menyuruh mereka tidak sombong dan congkak terhadapnya. Sulaiman menyuruh mereka datang dengan berserah diri, mengesahkan Allah, ikhlas, dan taat. Maimun bin Mahron berkata, apabila Rasulullah menulis surat, maka beliau memulai dengan namamu, ya Allah. Setelah turun surat ini, beliau memulainya dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Para ulama berkata, orang yang pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim ialah Sulaiman. Dia berkata, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Ayat 32. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian yang hebat.
keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Ayat 33. Dia berkata, sesungguhnya apabila raja-raja memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Ayat 34. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Ayat 35. Setelah Balkis membacakan surat Sulaiman kepada mereka, dia meminta saran mengenai persoalan itu dan mengenai apa yang dihadapinya. Karena itu, dia berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Yakni hingga kamu menghadiri pertemuan denganku dan memberikan nasihat kepadaku." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian yang hebat." Yakni, mereka menginformasikan kepada Balkis mengenai jumlah personil, perlengkapan, dan kekuatan. Kemudian mereka menyerahkan keputusan kepadanya. Mereka berkata, "Keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Jika engkau mau maka kami akan memeranginya. Namun persoalannya terserah kepadamu. Kami akan melaksanakan dan menaati keputusanmu." Setelah Balkis dan para penasihatnya menyadari bahwa tentaranya tidak akan sanggup menghadapi tentara Sulaiman yang terdiri atas manusia, jin, dan burung, serta kasus Hudhud yang dilihatnya sendiri, maka dia berkata, "Kami khawatir dia dan tentaranya menyerang dan membinasakan kami. Sesungguhnya apabila raja-raja memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina." Yakni, mereka akan menghinakan penduduknya dengan cara dibunuh atau ditawan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat." Kemudian Balkis mengambil jalan damai dan negosiasi. Lalu dia berkata, "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jika dia menerima hadiah, berarti dia seorang raja. Maka perangilah dia. Jika dia tidak menerimanya, berarti dia seorang nabi. Maka ikutilah dia." Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, "Apakah kamu patut memberi bantuan harta kepadaku? Maka apakah yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu? Bukanlah demikian, namun kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Ayat 36. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dalam keadaan terhina, sedang mereka pun hina dina. Ayat 37. Hadiah yang dikirimkan Balkis kepada Sulaiman tidak dilirik, tidak diperhatikan, bahkan dia melengos, lalu berkata kepada para utusan, "Apakah kamu patut memberi bantuan harta kepadaku?" Yakni, apakah kamu hendak membujukku dengan harta agar aku membiarkan kamu dalam kemusyrikan dan membiarkan kerajaanmu? Maka apakah yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu? Yakni, kerajaan, harta kekayaan, dan bala tentara adalah lebih baik daripada apa yang kamu miliki. Bukanlah demikian, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu, yaitu berupa hadiah dan bingkisan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima darimu kecuali Islam atau pedang. Amasi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Sulaiman menyuruh jin agar menyepuhkan 1000 istana dengan emas dan perak. Tatkala para utusan melihat hal itu, mereka berkata, "Apalah artinya hadiah kami dibandingkan semua ini?" Tindakan Sulaiman ini dimaksudkan untuk menampilkan kesiapan dan kebesaran kerajaannya kepada para utusan. Sulaiman berkata, "Kembalilah kepada mereka dengan membawa hadiah ini. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya."
yakni, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memerangi tentara Sulaiman. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dalam keadaan terhina, sedang mereka pun hina dina. Setelah utusan Balkis pulang sambil membawa kembali hadiahnya berikut informasi yang disampaikan Sulaiman, maka Balkis dan kaumnya mematuhi dan menaati ajakan Sulaiman. Dia pergi bersama tentaranya menuju Sulaiman dalam keadaan takluk dan merasa hormat kepada Sulaiman. Mereka datang dengan niat memeluk Islam. Setelah Sulaiman melihat kedatangan mereka dengan nyata, maka bergembiralah dia. Sulaiman berkata, "Hai para pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Ayat 38. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Ayat 39. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Ayat 40. Setelah para utusan tiba dan menghadap Balkis untuk menyampaikan apa yang dikatakan Sulaiman, maka Balkis berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa dia bukan sembarang raja. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan kita tidak dapat melakukan apapun untuk menandingi kebesarannya." Kemudian Balkis mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan, "Sesungguhnya aku akan menghadapmu bersama para pembesar kerajaan kaumku guna menerima apa yang engkau perintahkan dan agama yang engkau serukan." Kemudian Balkis menyuruh agar membawa singgasana kerajaan yang biasa didudukinya. Singgasana itu terbuat dari emas, mutiara, dan jabarut. Kemudian singgasana itu ditempatkan di dalam 7 peti, setelah dipilah-pilah. Balkis berpesan agar dibawa dengan hati-hati. Kemudian sampailah Balkis di kerajaan Sulaiman bersama 12.000 penguasa Yaman. Adalah jin datang kepada Sulaiman siang dan malam untuk melaporkan keadaan Balkis. Setelah Balkis hampir tiba, Sulaiman mengumpulkan jin dan manusia yang ada di sekitarnya. Sulaiman berkata, "Hai para pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Sulaiman enggan membawa singgasana setelah mereka masuk Islam, sebelum darah dan harta mereka diharamkan. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Yakni, mulai dari pagi hingga tergelincir matahari. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Yakni, kuat untuk memikulnya dan terpercaya untuk menjaga permata yang terdapat di dalamnya. Namun, Sulaiman ingin agar singgasana itu sampai lebih cepat lagi supaya terlihatlah kebesaran kerajaannya yang telah dianugerahkan Allah kepadanya serta tentara yang telah ditaklukkan Allah kepadanya. Sebuah pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya dan sesudahnya. Sulaiman ingin menjadikan pemindahan singgasana itu sebagai alasan atas kenabiannya di hadapan Balkis dan kaumnya, sebab mendatangkan singgasana secara utuh dari negerinya sebelum pemiliknya tiba merupakan perkara yang luar biasa mustahilnya, terutama setelah bagian-bagiannya disimpan di dalam peti-peti yang terkunci dan terpelihara. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ibnu Abbas berkata, orang ini bernama Ashif. Dia sekretaris Sulaiman. Dia orang yang jujur dan mengetahui nama Allah yang agung. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.
Maka belum lagi Sulaiman sadar, singgasana Balqis sudah berada di hadapan Sulaiman. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari." Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Yakni, inilah sebagian dari nikmat Allah yang dianugerahkan kepadaku agar dia mengujiku, apakah aku akan mensyukuri nikmat atau mengingkarinya. Firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Yakni, dia tidak membutuhkan hamba dan penghambaannya. Dia Maha Mulia zatnya, walaupun hamba tidak menyembahnya, karena keagungannya itu tidak bergantung kepada seorang pun. Hal ini sebagaimana ucapan Musa, "Jika kamu sekalian dan seluruh orang yang ada di bumi kafir, maka sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya dan Maha Terpuji." Surat Ibrahim, ayat 8. Dia berkata, "Ubahlah baginya singgasananya." Maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya, ayat 41. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Ayat 42. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah telah menghambatnya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 43. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Balqis berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Ayat 44. Setelah Sulaiman mendatangkan singgasana Balqis sebelum Balqis tiba, Sulaiman menyuruh mengubah beberapa sifat singgasana guna menguji pengetahuan dan daya ingatnya terhadap singgasana itu pada saat dia melihatnya apakah dia mengenalnya atau tidak. Sulaiman berkata, "Ubahlah baginya singgasananya. Maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Mereka menambah dan mengurangi dalam beberapa segi. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dalam singgasana itu ada hal-hal yang tetap dan sepertinya itulah singgasananya. Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku." Yakni, singgasana itu mirip dan mendekati singgasanaku. Namun yang ini lebih indah dan lebih kuat. Firman Allah Ta'ala, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Yakni, Sulaiman merupakan seorang muslim sebelum Balqis. Tidak ada yang menghambat Balqis untuk menyembah Allah yang esa kecuali karena dia berada di tengah-tengah kaum kafir. Karena itu, Sulaiman berkata, "Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah telah menghambatnya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir." Inilah akhir ucapan Sulaiman menurut Mujahid dan Said bin Jubair. Pendapat Mujahid ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa Balqis baru menampakkan keislamannya setelah dia masuk ke dalam istana, seperti yang akan dijelaskan. Firman Allah Ta'ala, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Hal ini karena Sulaiman menyuruh jin agar membangun istana yang besar untuk Balqis, yang terbuat dari kaca, sedangkan di bawahnya dialirkan air. Orang yang tidak mengetahui spesifikasinya tentu akan mengira bahwa lantainya berupa air, padahal kaca yang menghalangi pejalan dari air. Hal itu dimaksudkan agar Balqis menyadari bahwa kerajaan Sulaiman lebih hebat daripada kerajaannya. Ketika Balqis melihatnya, dia menyangka sebagai kolam air.
maka dia menyingkapkan kain dari kedua betisnya agar dapat masuk. Sulaiman berkata, sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Setelah Balkis menyetujui pandangan Sulaiman, dia mengajaknya menyembah Allah Ta'ala. Sulaiman mencelanya karena penyembahan Balkis terhadap matahari, bukan Allah. Lalu Balkis melontarkan ucapan yang biasa keluar dari kaum zindik. Sulaiman tersungkur sambil bersujud kepada Allah karena merasa ngeri atas ucapan Balkis. Ikut pula bersujud manusia yang hadir bersama Sulaiman di hadapan Balkis, begitu melihat Sulaiman bersujud. Kemudian Sulaiman bangkit dan berkata, celaka kamu karena apa yang kamu katakan. Balkis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian Balkis masuk Islam dengan baik. Dia memurnikan penghambaan hanya untuk Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, zat yang menciptakan segala perkara, lalu menetapkan kadarnya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka soleh. Sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan, ayat 45. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat 46. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu. Soleh berkata, nasibmu berada pada sisi Allah. Justru kamu merupakan kaum yang diuji. Ayat 47. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal Samud dan kasusnya yang terjadi bersama nabi mereka, yaitu Soleh. Tatkala Allah mengutusnya kepada mereka, Soleh mengajak mereka menyembah Allah yang Esa tanpa sekutu baginya. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan, yaitu golongan mukmin dan kafir. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Soleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu, Surat Al-A'raf, ayat 75 dan 76, sedangkan di dalam surah ini Allah berfirman, dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kebaikan? Mengapa kamu meminta siksa datang dan tidak meminta rahmat dari Allah? Karena itu, Soleh berkata, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu. Kami tidak melihat kebaikan pada dirimu dan pada diri orang-orang yang mengikutimu. Hal itu terjadi, karena mereka orang-orang yang celaka. Lantaran setiap keburukan yang menimpa salah seorang di antara mereka dituduhkan kepada Soleh dan para sahabatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengisahkan kaum Fir'aun, apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesulitan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya, Surat Al-A'raf, ayat 131. Sementara itu, kaum Soleh berkata, nasibmu berada pada sisi Allah, yakni Allah akan membalasmu karena musibah itu. Justru kamu merupakan kaum yang diuji, dengan kesesatan yang kamu alami. Di kota itu terdapat 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan, ayat 48. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita benar-benar akan menyerangnya berikut keluarganya secara tiba-tiba pada malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak melihat kematian keluarganya itu dan sesungguhnya kita merupakan orang-orang yang benar, ayat 49. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami pun merencanakan makar, sedang mereka tidak menyadari, ayat 50. Maka perhatikanlah bagaimana akibat makar mereka itu, yaitu kami membinasakan mereka dan kaumnya semuanya,
ayat 51. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, ayat 52. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa, ayat 53. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum Samud yang durhaka dan para pembesar mereka yang mengajak kaumnya kepada kesesatan dan kekafiran. Mereka mengajak untuk mendustakan Soleh sehingga dia sepaham dengan mereka. Puncaknya, mereka membunuh sapi betina dan merencanakan pembunuhan Soleh. Dengan cara membuatnya tidur di rumah keluarganya, lalu membunuhnya secara rahasia. Kemudian mereka mengatakan kepada keluarga dan kerabatnya bahwa mereka tidak melakukan apapun kepada Soleh dan mereka mengaku sebagai orang-orang yang benar. Allah Ta'ala berfirman, di kota itu, yaitu kota Samud, terdapat 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh sapi betina. Orang yang paling jahat di antara mereka bernama Hadar bin Salif si penjagal sapi betina. Orang inilah yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Maksudnya, tabiat kaum kafir yang fasik itu adalah berbuat kerusakan dalam segala bidang yang mereka inginkan. Firman Allah Ta'ala, mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita benar-benar akan menyerangnya berikut keluarganya secara tiba-tiba pada malam hari. Yakni, bersumpahlah kamu untuk membunuh Nabi Allah, Soleh. Ketika mereka merencanakan pembunuhan terhadap Soleh, tiba-tiba Allah mengirimkan batu besar dan menimpakannya kepada mereka hingga mereka pun binasa. Allah menyelamatkan Soleh dan orang-orang yang bersamanya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami pun merencanakan makar, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat makar mereka itu, yaitu kami membinasakan mereka dan kaumnya semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Dan ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan cabul itu sedang kamu memperlihatkannya? Ayat 54. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat, bukan wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui, ayat 55. Maka tidak lain jawaban kaumnya kecuali mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu merupakan orang-orang yang memandang dirinya suci. Ayat 56. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkannya termasuk orang-orang yang tertinggal. Ayat 57. Dan kami turunkan hujan kepada mereka. Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan kepada orang-orang yang diberi peringatan itu, ayat 58. Allah Ta'ala memberitahukan tentang hamba dan Rasul-Nya, Lut, yang memperingatkan kaumnya akan siksa Allah yang dapat menimpa mereka lantaran mereka melakukan perbuatan cabul yang belum pernah dilakukan oleh seorang manusia pun, yaitu hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Lut berkata, mengapa kamu mengerjakan perbuatan cabul itu sedang kamu memperlihatkannya, yakni sebagian kamu melihat sebagian yang lain dan kamu melakukan kemungkaran? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat, bukan wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui apapun baik berdasarkan tabiat maupun syariat. Maka tidak lain jawaban kaumnya kecuali mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu merupakan orang-orang yang memandang dirinya suci. Yakni, mereka memelihara diri dari perbuatan yang kamu lakukan. Penghindaran mereka darimu adalah karena mereka tidak pantas berdekatan denganmu di negerimu.
Kemudian Allah Ta'ala membinasakan mereka dan kaum kafir lain yang sejenis. Allah Ta'ala berfirman, maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkannya termasuk orang-orang yang tertinggal, yakni termasuk orang yang binasa bersama kaumnya karena dia mengikuti agama dan cara hidup mereka dengan meridai perbuatan mereka yang buruk. Sang istri memberitahukan kepada kaumnya ihwal para tamulut agar mereka menemuinya. Dia tidak melakukan perbuatan cabul demi menghormati Nabi Allah, bukan menghormati dirinya. Firman Allah Ta'ala, dan kami turunkan hujan kepada mereka, yaitu hujan batu yang terbuat dari batu kerikil yang sudah diberi tanda pada sisi Tuhanmu. Batu itu sama sekali tidak menzalimi mereka. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan kepada orang-orang yang diberi peringatan itu, yaitu orang-orang yang telah menerima alasan dan peringatan, lalu mereka menyalahi Rasul, mendustakannya, dan hendak mengusirnya dari tengah-tengah mereka. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Ayat 59. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Ayat 60. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah mengatakan, segala puji bagi Allah, atas aneka nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, nikmat yang tidak dapat dihitung dan dihinggakan, atas sifat yang tinggi dan nama-nama yang baik yang diberikan kepadanya, dan menyuruhnya menyampaikan selamat sejahtera kepada hamba-hamba Allah yang telah dipilihnya, yaitu para nabi dan rasul. Semoga selawat dan salam Allah yang paling utama dilimpahkan kepada mereka. Penggalan di atas seperti firman Allah Ta'ala, Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Surat Asy-Syaffat, ayat 180-182, maksudnya bahwa setelah Allah memberitahukan dukungan dan pertolongan kepada para walinya serta menceritakan kehinaan, kebinasaan, dan kekalahan yang ditimpakan Allah kepada musuh-musuhnya, Dia menyuruh Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya memuji kepadanya atas segala perbuatannya dan menyuruh mereka memberi salam sejahtera kepada hamba-hambanya yang terpilih. Firman Allah Ta'ala, dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Penggalan ini merupakan pertanyaan yang bernada mengingkari kaum musyrik yang menyembah Tuhan lain bersama Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, yakni menciptakan langit dan segala benda yang terdapat di dalamnya seperti bintang, planet, dan matahari yang tidak dapat diketahui hakikat dan jumlahnya kecuali oleh Dia. Dia pun menciptakan bumi dan segala perkara yang ada di dalamnya seperti gunung-gunung, sungai, hutan belantara, dataran rendah, tempat sunyi, tanaman, buah-buahan, daratan, lautan, benda, dan manusia yang ada di dalamnya. Dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Allah menjadikan air sebagai rezeki bagi hamba. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Yakni, kamu tidak akan mampu menciptakan hal seperti itu. Dialah sendiri yang menciptakan dan Dialah sendiri yang memberi rezeki, sebagaimana hal itu diakui oleh kaum musyrik, seperti dikatakan dalam ayat lain, dan apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Surat Az-Zukhruf, ayat 87, yakni, mereka mengakui bahwa Allah sajalah yang menciptakan semua itu, tanpa sekutu baginya. Kemudian mereka menyembah Tuhan lain bersama Allah.
Karena Dia mencipta dan memberi rezeki secara sendirian, maka Dia mesti disembah sendirian pula, tanpa sekutu baginya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Apakah ada yang disembah bersama Allah? Maka dijawab, tidak ada satupun. Ditanyakan, mengapa kamu menyembah Tuhan lain bersama Dia padahal Dialah sendiri, tanpa sekutu, yang mencipta, memberi rezeki, dan mengatur? Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah zat yang menciptakan itu seperti yang tidak dapat menciptakan? Surat An-Nahl, ayat 17. Sedangkan dalam surah ini Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Kata Amman dalam seluruh ayat ini asalnya kira-kira, apakah yang menjadikan benda-benda ini sama dengan yang tidak mampu menciptakan apapun di antara benda-benda itu? Diperkirakan demikian, karena konteks ayat menunjukkan kepada hal itu. Allah Ta'ala berfirman, apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan? Sedang di dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Yakni, mereka membuat tandingan dan bandingan bagi Allah berupa benda yang tidak dapat mendengar, melihat, dan menciptakan sesuatu, yaitu berhala yang mereka sembah selain Allah. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, menjadikan gunung-gunung untuknya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui, ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang tidak memuai, bergerak, dan berguncang bersama penghuninya. Jika bumi seperti itu, niscaya ia tidak layak untuk menjadi tempat berusaha dan penghidupan. Menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Dia menjadikan di bumi sungai-sungai yang tawar dan mengalirkannya selaras dengan kepentingan hamba-hambanya. Dan menjadikan gunung-gunung untuknya, yaitu gunung-gunung untuk memasak dan mengokohkan bumi agar tidak meleleh bersamamu. Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut, yakni pemisah antara air tawar dan air asin sehingga tidak bercampur dan saling merusak, karena air laut itu asin, sedangkan air sungai yang mengalir itu tawar dan dapat digunakan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Air laut yang asin meliputi seluruh penjuru bumi. Allah menjadikan airnya asin agar aromanya tidak merusak udara. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain yang disembah? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya, ayat 62. Firman Allah Ta'ala, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Siapakah yang dijadikan tempat berlindung oleh orang yang mendapat kesulitan? Tidak ada yang dijadikan tempat berlindung kecuali Dia dan tidak ada yang melenyapkan kesulitannya kecuali Dia pula. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, apabila kamu ditimpa kesulitan di lautan, maka lenyaplah pihak yang kamu sembah kecuali Dia. Surat Al-Isra ayat 67. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Sulaim Al-Hujaimi, dari Balhajim, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah kepada siapa engkau menyeru? Beliau menjawab, aku menyeru kepada Allah yang Esa. Jika kamu mendapat kesulitan, lalu kamu berdoa kepadanya, maka Dia melenyapkannya darimu. Jika kamu kehilangan hewan tunggangan di tempat luas yang gersang lalu kamu memohon kepadanya, maka Dia mengembalikannya kepadamu. Apabila kamu ditimpa kemarau, lalu kamu berdoa kepadanya, maka Dia menumbuhkan tanaman bagimu. Aku berkata, berilah aku pesan-pesan. Beliau bersabda, jangan sekali-kali kamu mencaci seseorang. Jangan sekali-kali kamu kikir untuk berbuat ma'ruf,
walaupun hanya dengan bermuka manis kepada saudaramu yang kamu jumpai dan walaupun hanya dengan menuangkan air dari timbamu ke dalam bejana orang yang meminta minum. Berpakaianlah hingga pertengahan betis. Jika kamu tidak suka, maka boleh hingga kedua mata kaki. Namun kamu jangan menjuntaikan kain karena hal itu termasuk kesombongan, sedang Allah tidak menyukai hal itu. Dalam jalur lain, sahabat menambahkan, Bal-Hajim berkata, setelah itu, aku tidak pernah mencaci seorang pun, bahkan tidak mencaci domba maupun unta, hadis Ahmad. Dikisahkan ada seseorang menemani orang lain dalam suatu perjalanan. Kemudian dia mengkhianatinya dan hendak membunuhnya. Orang yang hendak dibunuh berupaya menyelamatkan diri dengan cara merendahkan diri dan menakut-nakutinya dengan nama Allah. Namun hal itu semakin menambah kuat niatnya untuk membunuh. Calon korban berkata, jika demikian, beri aku kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Si pembunuh berkata, lakukanlah dengan ringan. Dia pun berdiri, lalu sholat. Tapi dia gemetar karena dihinggapi rasa takut yang hebat sehingga tidak ada ayat Al-Quran yang dapat diingatnya walaupun hanya 1 huruf. Dia hanya mematung dengan bingung. Si pembunuh berkata, ayo cepat selesaikan. Tiba-tiba Allah membuat lidahku lancar melafalkan ayat, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Tiba-tiba di hadapanku ada seorang Persia yang muncul dari di bibir lembah dengan memegang sangkur. Kemudian dia melemparkannya kepada si pembunuh dan tepat mengenai jantungnya hingga dia pun terjungkal dan tewas. Kemudian aku menghampiri orang Persia itu seraya berkata, demi Allah, siapakah Anda? Dia menjawab, aku adalah seorang utusan dari yang memenuhi permohonan orang yang berdoa kepadanya pada saat mendapat kesulitan dan yang melenyapkan kesulitan itu. Kemudian aku mengambil keledai dan bawaan, lalu pulang dengan selamat. Firman Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, yakni yang menggantikan suatu generasi dan umat terdahulu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menempatkan khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah, ayat 30, yakni, menempatkan suatu kaum sebagai pengganti kaum lain. Demikian pula Allah menjadikan umat ini sebagai pengganti umat dan generasi sebelumnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Apakah ada Tuhan lain setelah perincian sifatnya seperti itu, penegakan alasan Allah yang sangat baik kepada orang-orang yang menyembah Tuhan lain bersama Allah, dan mereka pun mengetahui bahwa Allah sajalah yang menciptakan segala sesuatu, yang memenuhi permohonan yang kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan melenyapkan kesulitan itu? Tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan yang Esa, tiada sekutu baginya. Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Betapa sedikitnya orang yang ingat atas sesuatu yang membimbing mereka kepada kebenaran dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Atau siapakah yang menuntunmu dalam gelapnya daratan dan lautan? Siapakah yang mendatangkan angin sebagai berita gembira sebelum datang rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan, ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah yang menuntunmu dalam gelapnya daratan dan lautan? Yakni, menuntunmu dengan petunjuk benda langit dan bumi yang telah diciptakannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan tanda-tanda, melalui bintang itulah mereka memperoleh petunjuk, surat An-Nahl, ayat 16. Firman Allah Ta'ala, siapakah yang mendatangkan angin sebagai berita gembira sebelum datang rahmatnya? Yakni, sebelum datangnya awan yang mengandung hujan, lalu Allah menyiramkannya kepada hamba-hambanya yang sudah berputus asa menanti rahmatnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Atau siapakah yang menciptakan makhluk pada pertama kali, kemudian membangkitkannya? Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 64. Allah lah yang telah menciptakan makhluk pada pertama kali dengan kudrat dan kekuasaannya, kemudian Dia membangkitkannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dialah yang telah menciptakan makhluk pada pertama kali, kemudian membangkitkannya. Dan membangkitkan itu lebih mudah baginya. Firman Allah Ta'ala, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, melalui penurunan hujan, lalu Dia menumbuhkan tanaman yang mengandung berkah di bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke sana. Surat Saba, ayat 2. Dialah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia menurunkan dari langit air yang diberkati, kemudian menempatkannya di dalam sumber-sumber air bumi. Kemudian Dia mengeluarkan, melalui air itu, aneka tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta berbagai corak bunga. Karena itu, Dia berfirman, apakah di samping Allah ada Tuhan lain, yang kepunyaan Dialah nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi yang telah dikemukakan pada ayat terdahulu. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, yang menunjukkan kesahihan penyembahanmu kepada selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar dalam hal itu. Dia mengetahui bahwa mereka tidak memiliki alasan dan alasan. Allah berfirman, dan barang siapa yang menyembah Tuhan lain bersama Allah dan dia tidak memiliki alasan, maka perhitungannya ada pada sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kalau mereka akan dibangkitkan. Ayat 65. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai, bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih mereka buta terhadapnya. Ayat 66. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah agar mengajarkan kepada seluruh makhluk bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan penduduk langit dan bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Firman Allah, kecuali Allah, merupakan istitsna munqati. Yakni, tidak ada seorang pun mengetahui hal itu kecuali Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, karena Dialah sendiri, yang Esa, tanpa sekutu baginya yang mengetahui hal itu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di sisinya kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mengetahui kalau mereka akan dibangkitkan. Yakni, seluruh makhluk tidak mengetahui waktu kiamat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kondisi kiamat itu amat berat bagi penduduk langit dan bumi. Ia tidak datang kepadamu melainkan secara mendadak. Surat Al-A'raf, ayat 187. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi mengetahui apa yang akan terjadi esok, berarti dia telah menciptakan kebohongan yang besar atas nama Allah. Karena Allah telah berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui kegaiban kecuali Allah. Firman Allah Ta'ala, sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, yakni pengetahuan mereka terbatas dan tidak sanggup mengetahui waktunya. Sesungguhnya mereka baru dapat mengetahuinya setelah kiamat itu benar-benar terjadi, dan pengetahuan itu tentu tidak berguna lagi. Firman Allah Ta'ala, bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Dalam penggalan ini, mereka merujuk kepada kaum kafir. Mereka meragukan keberadaan dan kejadian kiamat. Lebih-lebih mereka buta terhadapnya, yakni mereka benar-benar buta dan tidak mengetahui tentang persoalan dan kejadian kiamat. Orang-orang kafir berkata, apakah setelah kita menjadi tanah, demikian pula bapak-bapak kita, apakah kita benar-benar akan dikeluarkan? Ayat 67.
Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini, demikian pula bapak-bapak kamu dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu kala, ayat 68. Katakanlah, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa, ayat 69. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka dan janganlah merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan, ayat 70. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum musyrik yang mengingkari ba'ats, hari kiamat, yaitu mereka yang mengatakan, sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini, demikian pula bapak-bapak kamu dahulu. Yakni, kami pernah mendengar namun kami tidak pernah melihat buktinya. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu kala, dan sebagai hurufat, tahayul, saja.